Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak umat Islam yang bingung tentang zakat ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, masih banyak dari kita yang bertanya-tanya, bagaimana jika penghasilan kita tidak tetap? Apakah tetap wajib membayar zakat? Pertanyaan ini bukan hanya datang dari kalangan buruh harian, freelancer, pedagang kecil, hingga pekerja informal yang penghasilannya fluktuatif setiap bulan, tapi juga dari mereka yang ingin berhati-hati dalam ibadah dan takut keliru dalam menunaikan kewajiban agama. Di satu sisi, kita ingin memastikan harta kita bersih dan diberkahi Allah. Di sisi lain, kondisi keuangan yang tidak menentu membuat kita ragu apakah memang sudah wajib atau belum. Apakah Allah mewajibkan zakat atas penghasilan tidak tetap seperti kita, yang kadang cukup, kadang kurang? Atau justru kita termasuk golongan yang belum terkena kewajiban zakat karena tidak memenuhi syarat tertentu? Perlu dipahami, zakat tidak hanya berurusan dengan jumlah harta semata, tetapi juga berkaitan dengan jenis penghasilan, waktu, dan nisab tertentu yang harus dicermati. Inilah mengapa penting sekali bagi kita untuk memahami pandangan para ulama dalam hal ini. Karena tanpa ilmu, kita bisa terjerumus ke dalam dua kesalahan fatal: meninggalkan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, atau justru memberatkan diri dengan kewajiban yang belum semestinya. Video ini akan membahas secara rinci pendapat para ulama tentang zakat penghasilan tidak tetap. Apakah tetap ada kewajiban zakat atau tidak? Apa syaratnya? Bagaimana menghitungnya? Semua akan dikupas tuntas berdasarkan penjelasan para ulama klasik dan kontemporer dengan landasan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Yuk, simak baik-baik hingga akhir. Jangan sampai ibadah kita sia-sia hanya karena salah paham. Semoga setelah menonton ini, kita lebih yakin, lebih tenang, dan bisa menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keberkahan. Apa itu zakat penghasilan? Zakat penghasilan, atau yang biasa dikenal sebagai zakat al-mal al-mustafad, adalah zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh seseorang dari usaha atau pekerjaan. Istilah ini menjadi populer di era modern, khususnya ketika struktur pekerjaan semakin beragam. Jika dulu zakat lebih banyak dibahas dalam konteks pertanian, perdagangan, atau emas perak, kini para ulama mulai menjawab kebutuhan zaman dengan memperluas ijtihad terhadap jenis penghasilan baru. Penghasilan ini mencakup berbagai sumber seperti gaji bulanan, honor project, komisi dagang, upah buruh harian, hingga penghasilan dari jasa atau profesi. Semua bentuk pendapatan yang halal dan diterima seseorang bisa masuk dalam kategori ini. Namun, tentu saja, bukan semua orang langsung wajib zakat begitu menerima uang. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti mencapai nisab, batas minimal, dan telah melewati haul 1 tahun kepemilikan, tergantung pada jenis zakat yang dikenakan. Sebagian ulama menganggap zakat penghasilan termasuk dalam kategori zakat harta, zakat mal. Artinya, penghasilan ini wajib dizakati jika sudah memenuhi nisab dan haul, sebagaimana zakat emas dan perak. Namun, ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat penghasilan bisa dikenakan langsung saat diterima, seperti zakat pertanian yang wajib dibayar saat panen. Ini karena penghasilan dianggap sebagai hasil jerih payah, layaknya hasil panen yang tidak harus menunggu setahun. Pendapat ini kemudian menjadi landasan bagi banyak lembaga zakat di Indonesia seperti Baznas dan LAZ dalam mengedukasi masyarakat bahwa zakat penghasilan bisa dibayar setiap bulan
langsung setelah gaji atau pendapatan diterima selama sudah mencapai nisab. Hal ini dinilai lebih praktis, memudahkan penghitungan, dan sesuai dengan ritme kehidupan masa kini yang berbasis penghasilan bulanan atau mingguan. Namun perlu digarisbawahi bahwa zakat penghasilan bukanlah sesuatu yang wajib atas semua bentuk pemasukan tanpa syarat. Tetap ada batas minimal nisab yang harus diperhatikan, dan cara menghitungnya pun harus sesuai dengan syariat agar tidak keliru. Maka penting bagi setiap muslim untuk tidak sembarangan dalam menilai apakah ia wajib zakat atau tidak. Disinilah pentingnya ilmu. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa saja merasa telah menunaikan zakat, padahal belum sah menurut syariat. Atau sebaliknya, ia merasa belum wajib, padahal penghasilannya sudah jauh di atas nisab. Karena itu, pada bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana jika penghasilan kita tidak tetap. Apakah tetap wajib zakat? Bagaimana jika penghasilan tidak tetap? Pertanyaan besar bagi banyak orang adalah ini. Kalau penghasilan saya tidak tetap, apakah saya tetap wajib membayar zakat? Sebagian dari kita mungkin bekerja serabutan, freelance, pedagang kecil, atau buruh harian yang penghasilannya naik turun. Kadang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kadang sangat mepet bahkan kurang. Maka, apakah ada beban zakat yang harus ditunaikan dalam kondisi ini? Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban zakat tetap berpijak pada dua syarat utama, nisab dan haul. Artinya, tidak peduli apakah penghasilan kita tetap atau tidak, selama kita menerima harta yang jika dikumpulkan mencapai batas nisab, maka kita termasuk yang wajib membayar zakat. Nisab yang dimaksud umumnya disamakan dengan harga 85 gram emas, atau dalam rupiah mengikuti harga emas terkini. Misalnya, seseorang bekerja serabutan, tetapi dalam 1 bulan, dia mendapatkan pendapatan yang jumlahnya kalau ditotal sudah melebihi nilai 85 gram emas. Maka, menurut sebagian ulama kontemporer, ia sudah wajib zakat saat itu juga, meskipun bulan berikutnya penghasilannya turun. Karena zakat penghasilan tidak melihat konsistensi gaji bulanan, tapi melihat apakah penghasilan itu menembus batas nisab saat diterima. Namun jika penghasilannya belum mencapai nisab, meskipun bekerja keras setiap hari, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat. Dalam hal ini, zakat tidak berlaku, namun ia tetap dianjurkan untuk bersedekah semampunya, sebab Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Zakat hanya diwajibkan atas harta yang telah memenuhi standar syariat sebagai harta lebih. Disinilah letak keadilan Islam. Zakat bukan beban bagi orang yang kekurangan. Justru zakat adalah hak orang miskin yang dikeluarkan dari harta orang mampu. Maka, jika penghasilan kita tidak tetap dan tidak pernah mencapai nisab, kita tidak berdosa bila tidak berzakat. Tapi jika ternyata dalam satu waktu kita mendapat rezeki yang besar, melebihi nisab, maka kita pun masuk ke dalam golongan muzakki, orang yang wajib zakat untuk saat itu. Kesimpulannya, penghasilan tidak tetap bisa wajib zakat asalkan memenuhi syarat. Maka penting sekali bagi setiap muslim untuk menghitung dan memantau penghasilannya. Jangan karena penghasilan tidak tetap lalu kita merasa aman dari kewajiban zakat. Padahal bisa jadi sekali proyek atau dagangan laris, penghasilan kita sudah melampaui nisab. Maka jangan sampai lalai. Bagaimana cara menghitungnya? Setelah mengetahui bahwa penghasilan tidak tetap bisa saja terkena kewajiban zakat jika mencapai nisab, maka muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Apakah dihitung per bulan
atau ditunggu 1 tahun dulu? Apakah ada perbedaan cara menghitung antara ulama klasik dan kontemporer? Secara umum, ada 2 pendekatan dalam menghitung zakat penghasilan. Pendekatan pertama, yang lebih tradisional, menggabungkan seluruh penghasilan selama 1 tahun, lalu dihitung apakah totalnya mencapai nisab dan bertahan selama haul 1 tahun Hijriah. Jika iya, maka zakatnya dibayarkan 2,5% dari jumlah total tersebut. Ini berlaku jika seseorang memilih model zakat mal secara tahunan, sebagaimana dalam zakat emas atau uang simpanan. Pendekatan kedua yang banyak dianut oleh ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu penghasilan yang mencapai nisab bisa langsung dizakati saat diterima, tanpa harus menunggu 1 tahun. Dalam metode ini, zakat dihitung dari setiap pendapatan bersih yang diterima setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang mendesak, lalu dikeluarkan 2,5%-nya. Contohnya begini, seorang freelancer dalam 1 bulan mendapatkan penghasilan sebesar 12 juta rupiah. Jika pada bulan itu harga emas 1 gram sekitar 1.200.000 rupiah, maka nisab 85 gram emas adalah sekitar 102 juta rupiah. Karena penghasilannya belum mencapai nisab, ia belum wajib zakat. Tapi jika dalam 1 proyek besar, dia mendapatkan 110 juta rupiah sekaligus, maka zakatnya wajib dikeluarkan saat itu, yaitu 2,5% dikalikan 110 juta rupiah, hasilnya 2.750.000 rupiah. Yang perlu diperhatikan adalah nisabnya tetap mengacu pada nilai emas, bukan berdasarkan jumlah bulan atau penghasilan bulanan. Selain itu, zakat dikenakan atas penghasilan bersih, bukan total pemasukan kotor. Maka seseorang boleh mengurangi dari penghasilannya biaya operasional, kebutuhan dasar, atau utang yang wajib dibayar sebelum menghitung zakatnya. Agar tidak bingung, banyak lembaga zakat kini menyediakan kalkulator zakat yang memudahkan kita menghitung sesuai metode penghasilan tidak tetap. Tapi intinya adalah, begitu penghasilan mencapai nisab, maka zakat 2,5% harus dikeluarkan, baik langsung ataupun setelah akumulasi tahunan, tergantung pendapat yang diikuti. Yang penting, jangan sampai lalai menghitung dan menunaikannya. Apa dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Zakat bukan perkara baru yang hanya berlaku di zaman modern. Ia adalah ibadah yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan dijelaskan rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, zakat disebutkan bersandingan dengan salat di banyak ayat, menandakan betapa agung dan wajibnya ia dalam kehidupan seorang Muslim. Salah satu ayat utama yang menjadi dasar zakat secara umum adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah cara untuk menyucikan jiwa dan harta seorang Muslim. Dalam konteks penghasilan, para ulama menilai bahwa penghasilan juga bagian dari harta yang wajib dizakati ketika memenuhi syarat. Dalil lainnya adalah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya akan dijadikan ular botak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini umumnya ditafsirkan dalam konteks harta simpanan, tetapi ulama kontemporer menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang berkembang dan bermanfaat, termasuk penghasilan, masuk dalam cakupan kewajiban zakat jika sudah mencapai nisab. Ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah
menjelaskan bahwa zakat penghasilan adalah bagian dari ijtihad yang sah karena ia mengikuti kaidah syariah. Setiap harta yang berkembang dan menghasilkan manfaat wajib dizakati. Ini juga merujuk pada qiyas terhadap zakat hasil pertanian yang wajib dibayar langsung setelah panen tanpa menunggu 1 tahun. Pendapat ini juga diperkuat oleh banyak Dewan Fatwa Islam Internasional, termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami dan juga fatwa-fatwa resmi dari lembaga zakat seperti Baznas, MUI, dan Lembaga Zakat Dunia. Mereka menyatakan bahwa penghasilan modern seperti gaji, honor, dan komisi dapat dikenai zakat sebagaimana zakat pada harta lain, asalkan telah mencapai nisab dan bersih dari kebutuhan pokok. Jadi meskipun dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara eksplisit zakat penghasilan dalam istilah modern, tetapi prinsip, dalil umum, dan qiyas syar'i menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan kewajiban ini. Maka seorang muslim tidak bisa mengabaikannya hanya karena tidak menemukan istilahnya secara tekstual. Justru disinilah pentingnya ilmu dan panduan dari ulama yang paham zaman dan syariah. Bagaimana jika tidak membayar zakat penghasilan? Zakat bukan sekadar kewajiban sosial, tapi ia adalah perintah Allah yang langsung menyangkut keimanan dan keselamatan akhirat. Maka, seseorang yang dengan sengaja meninggalkan zakat, termasuk zakat penghasilan yang telah memenuhi syarat, akan menanggung dosa besar dan ancaman berat yang disebutkan dalam banyak dalil. Ini bukan perkara remeh yang bisa dianggap sepele. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa menahan harta yang seharusnya dizakatkan akan membawa azab pedih. Bahkan harta itu sendiri akan menjadi siksaan bagi pemiliknya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, setiap harta yang tidak dizakatkan pada hari kiamat akan dipanaskan dalam neraka, lalu dahi, lambung, dan punggung pemiliknya akan dibakar dengan itu. Bayangkan, harta yang tadinya dianggap sebagai nikmat justru berbalik menjadi azab yang menyakitkan. Inilah balasan bagi mereka yang enggan menunaikan zakat, padahal sudah berkewajiban. Tidak sedikit orang meremehkan zakat penghasilan dengan alasan penghasilannya tidak tetap atau masih merasa pas-pasan. Padahal, jika dikalkulasi, sebagian dari mereka justru memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, hanya saja tidak pernah dihitung secara jujur. Akibatnya, zakat tidak pernah dikeluarkan, dan ia hidup dalam harta yang belum bersih, penuh tanggungan dosa. Zakat adalah penyuci harta. Jika tidak ditunaikan, maka keberkahan harta itu bisa hilang. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang merasa penghasilannya selalu kurang, rezeki macet, atau usaha stagnan. Bisa jadi, salah satu sebabnya adalah karena zakat diabaikan. Padahal Allah telah berjanji bahwa zakat tidak akan mengurangi harta, justru menambah dan membersihkannya. Jadi jangan sampai karena alasan penghasilan tidak tetap, seseorang merasa aman dari kewajiban zakat. Bila harta yang kita dapat sudah mencapai nisab dan kita tahu itu, lalu sengaja tidak menunaikan zakatnya, maka dosanya besar dan hisabnya berat. Maka bertanyalah pada hati kita, apakah kita rela mempertaruhkan akhirat demi 2,5% dari harta dunia?
Bagaimana agar tidak lupa dan selalu tertib zakat? Menunaikan zakat bukan hanya soal niat, tapi juga butuh kesadaran, pengetahuan, dan perencanaan. Apalagi bagi yang memiliki penghasilan tidak tetap, penting sekali untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi efektif, agar zakat tidak terlupa atau tertunda. Sebab, jika menunggu kondisi stabil dulu, bisa jadi zakat tak pernah ditunaikan seumur hidup. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuat catatan keuangan pribadi, sekecil apapun penghasilannya. Catat setiap pemasukan, termasuk proyek, jasa, honor, komisi, atau hasil jualan. Dari sana, kita bisa menilai apakah penghasilan kita pernah menyentuh nisab dalam bulan tertentu atau tidak. Catatan sederhana ini akan jadi alat bantu kita dalam menakar zakat secara jujur. Kedua, tetapkan waktu tetap untuk evaluasi zakat. Misalnya, setiap akhir bulan atau awal bulan Hijriah. Gunakan momen itu untuk mengecek kembali pemasukan, lalu hitung apakah perlu membayar zakat. Jika ya, langsung salurkan ke lembaga zakat terpercaya. Cara ini akan melatih diri agar konsisten dan tidak lalai dalam memenuhi kewajiban syariat. Ketiga, manfaatkan teknologi. Banyak aplikasi keuangan syariah atau website resmi lembaga zakat yang menyediakan kalkulator zakat penghasilan. Kita hanya perlu input angka dan sistem akan membantu menghitung. Bahkan sebagian aplikasi bisa langsung merekomendasikan penyaluran zakat sesuai program mustahik. Jadi kita tidak hanya terbantu menghitung, tapi juga tersambung langsung pada kebaikan. Keempat, ingatkan diri bahwa zakat bukan kerugian, tapi investasi akhirat. Setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali dengan bentuk yang jauh lebih besar, baik dalam keberkahan hidup, ketenangan batin, atau balasan kekal di akhirat. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimana mungkin zakat yang lebih tinggi nilainya dari sedekah akan membuat kita miskin? Kelima, ajak keluarga untuk ikut paham soal zakat. Dengan begitu, semangat dan kesadaran berzakat akan tumbuh dalam rumah. Anak-anak akan terbiasa dengan ibadah ini sejak dini, istri atau suami akan saling mengingatkan, dan keluarga akan terbentuk sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap sesama. Ingat, zakat bukan hanya menyucikan harta, tapi juga menyucikan jiwa dan membangun solidaritas umat. Zakat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ia tidak dibebankan kecuali pada mereka yang mampu. Namun, jangan jadikan ketidaktetapan penghasilan sebagai alasan untuk lalai dari ibadah ini. Sebab bisa jadi, di balik penghasilan yang tampaknya kecil, terselip kewajiban besar yang jika dilalaikan akan berdampak di dunia dan akhirat. Islam bukan agama yang memberatkan, tetapi agama yang mengatur dengan bijak. Maka siapapun kita, pekerja harian, freelancer, pedagang kecil, atau pemilik usaha musiman, semua punya peluang yang sama untuk menggapai pahala besar dengan menunaikan zakat. Yang penting, bukan seberapa besar pendapatan kita, tapi seberapa jujur dan sadar kita dalam menghitung serta menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Jangan tunggu nanti kalau sudah mapan. Jangan tunda sampai merasa sudah cukup. Karena seringkali yang cukup itu bukan datang setelah banyak, tapi setelah bersih. Dan zakat adalah cara Allah menyucikan rezeki kita, agar berkahnya bisa dirasakan dunia akhirat. Mungkin justru karena zakat itulah rezeki yang kita anggap tidak tetap menjadi lebih stabil, tenang, dan penuh berkah. Ingat, 2,5% itu kecil dibandingkan limpahan nikmat yang Allah berikan. Tapi jika kita tidak menunaikannya, itu bisa menjadi sebab
beratnya hisab, dan hilangnya keberkahan. Maka mulailah dari sekarang. Cek kembali penghasilan kita. Hitung dengan jujur, tunaikan dengan ikhlas, dan niatkan sebagai bentuk ketaatan, bukan beban. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga, teman, dan sahabat yang juga memiliki penghasilan tidak tetap. Boleh jadi, satu share Anda menjadi penyebab orang lain terselamatkan dari dosa karena menunda zakat. Dan itu menjadi amal jariah untuk Anda, insya Allah. Subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan terus ikuti kajian serta penjelasan Islami yang membahas hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dunia ini yang kita kejar bukan sekadar penghasilan tetap, tapi keberkahan yang tetap dan tidak putus sampai ke akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.